Halo semua, selamat datang kembali di video tutorial belajar SQL Server. Di part ke-11 kali ini, kita akan belajar mengenai perintah in dengan listnya. Oke, jadi perintah in list ini biasanya berada di kondisi atau di where, dan dia fungsinya untuk menampilkan data berdasarkan list yang kita tulis. Jadi beberapa list data yang kita tulis adalah yang akan ditampilkan. Berbeda dengan kondisi-kondisi sebelumnya yang kita menggunakan lebih besar, lebih kecil, atau lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, atau between and. Kalau misalnya kondisi yang sebelum-sebelumnya itu berdasarkan satu kondisi yang sesuai dengan data yang ingin ditampilkan. Tetapi kali ini untuk in list, itu data yang tampil benar-benar data yang sesuai list yang kita cantumkan. Oke, daripada bingung, kita langsung saja masuk ke SQL Server-nya. Oke, kita sudah masuk ke SQL Server-nya. Kita langsung mulai saja untuk perintah in list-nya. Misalnya kita coba untuk select bintang from buku yang lebih banyak datanya. Ya, oke. Ini ada 10 data untuk buku. Kita coba hanya akan menampilkan beberapa data sesuai dengan list yang kita butuhkan, sesuai dengan kondisi yang kita butuhkan. Oke, misalnya kita akan menampilkan data ID bukunya itu, misalnya kita menampilinnya yang 001, 005, 009, 004, tuh, jadi acak. Misalnya where ID buku in, buka kurung, tutup kurung. Nah, di dalamnya ini adalah list dari kondisi yang akan ditampilkan atau data yang akan ditampilkan. Tadi kan kita list ID bukunya misalnya yang 001, kemudian koma, kita bisa pisahkan dengan koma ya. Kemudian yang 009 misalnya. Kemudian tampilin lagi yang 006. Nah, seperti ini perintah untuk in list. Jadi, yang tampil itu benar-benar ID buku yang ada di list ini. Gitu. Jadi, tidak seperti kondisi sebelumnya yang menggunakan between atau di antara atau lebih kecil, berarti yang benar-benar datanya lebih kecil dari itu semua tampil, atau lebih besar. Nah, kalau di sini adalah data yang memang kondisinya kita list di sini, kita tulis di sini. Yang tidak kita tulis yaitu datanya tidak akan tampil. Kita execute. Nah, yang tampil adalah ID buku 01, 06, 09. Nah, ini tidak sesuai dengan yang ada di sini, tidak urut sesuai di sini karena dia memang mengurutkan sesuai dengan defaultnya dari si perintah select. Tuh, karena perintah select itu defaultnya dia memang berurut dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Tuh, jadi meskipun di sini acak-acakan angkanya, di sini dia akan tetap berurut, tetapi datanya, ID-nya yang tampil sesuai dengan yang kita letakkan di kondisi in ini. Gitu. Kita coba lagi untuk Oke, kita coba lagi misalnya untuk yang tanggal. Nah, kita coba where tanggal pengadaannya. Kalau tadi dengan tipe data varchar kita pergunakan kutip, kalau misalnya yang tipenya numerik seperti tanggal ini, kita tidak perlu menggunakan kutip. Jadi langsung tulis value-nya aja, kemudian di koma. Misalnya kita mau tampilin yang tanggal ini, koma, kemudian ini, koma. Nah, kemudian saya akan mencantumkan satu tanggal yang acak. Misalnya 12. Oke. Kalau misalnya ada buku yang tanggal pengadaannya
tidak ada di list ini, berarti data bukunya tidak akan tampil yang sesuai tanggal yang tidak ada itu. Jadi misalnya tanggal 12/12 ini kan tidak ada, ya berarti tidak akan tampil yang tanggal 12/12 ini karena memang tidak ada datanya. Kita coba execute. Nah, ada 3 buku yang tampil sesuai dengan list di sini. Oke, tanggal 1 Januari 2017, benar. Kemudian tanggal 19 April 2013, ternyata ada 2 data, ada 2 buku. Nah, tanggal ini ada 2 buku ternyata. Nah, kemudian untuk tanggal 12/12/2020 ini tidak ada buku dengan tanggal segini, jadi nggak ada datanya. Jadi dia hanya menampilkan data sesuai dengan yang ada di sini. Oke, sekian untuk materi mengenai InList. Sampai bertemu di part-part selanjutnya. Terima kasih.